Assalamualaikum yang ganteng. Buat yang cewek belum gue siapin ya pantunnya, minggu depan aja. Oke Wan, seperti biasa untuk para penonton, balik lagi ke channel gue Kampung Makmur di program Milenial Berbicara Religius. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi nih Wan ya. Kemarin kan, sebelumnya saya sapa dulu, lupa ya. Bersama gue Aan dan narasumber kita Wan Fauzan. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa, jangan sampai lupa ya salamnya. Nah. Oke Wan, kita akan menjawab pertanyaan Wan. Sebelumnya udah ada yang nge-DM nih ke IG kita Kampung Makmur TV tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas. Sudah siapkah? Insya Allah siap. Oke Wan, sudah dirangkum di dalam buku ini sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh Wan Fauzan. Pertanyaan pertama, Wan mau nanya, apa boleh sholat saat rakaat pertama berdiri, saat rakaat keduanya duduk karena kakinya sakit? Boleh gak tuh Wan? Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk karena kakinya sakit. Ya Islam itu kan agama yang indah. Jadi ya karena di situ ada uzur, ada sabab musababnya, ya diperbolehkan saja. Bolehin aja tuh. Diperbolehkan saja karena memang dia itu kakinya sakit. Daripada dia dipaksakan berdiri atau mungkin nanti nauzubillah malah jatuh atau lain sebagainya. Ya kalau mau duduk ya tafadhol. Tidak masalah, diperbolehkan gitu. Karena Islam itu mudah tapi bukan agama untuk dipermudah. Gitu. Jadi dalam Islam kalau kita mau sholat duduk, kita sholat sunnah loh ya. Iya. Kita sholat sunnah duduk pun meskipun kaki kita nggak sakit atau mungkin karena kelelahan doang ya nggak masalah. Boleh juga. Boleh juga, tapi kalau untuk sholat wajib enggak. Nggak boleh kalau wajib, sunnah doang ya. Ya, kalau sholat wajib disegerakan, senantiasa agar kita berdiri gitu. Kecuali uzurnya itu tadi kakinya sakit. Kalau mengkodok sholat boleh nggak sih? Duduk. Kodok sholat tapi duduk. Kodok sholat tapi duduk. Iya, mengkodok sholat. Tapi karena dia kakinya sakit. Enggak, karena kayak capek. Ya, secapek-capeknya manusia sih ya masih bisa jalan kan? Iya benar sih. Nah kalau masih bisa jalan ya berdiri lah. Berdiri ya. Karena sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku itu lillah, karena Allah Ta'ala. Benar. Lah kalau ente benar-benar lillah, kalau benar-benar karena Allah, kenapa untuk sholat aja alasannya capek, malas untuk berdiri? Malah duduk ya. Malah duduk. Gitu. Jadi disarankan kalau capek berdiri aja ya. Kalau sujud kakinya ngangkat, kayak bocil freestyle lah mas. Sebagai itu namanya nauzubillah min zalik. Itu karena minimnya adab ya. Ada kurang prasarana, kurang akhlak ya. Kurang akhlak. Itu termasuk pelecehan sholat kalau ya masuknya. Sebenarnya ajar sih itu. Itu sih konyol sih yang kakinya pengen ngejengkang kayak kalajengking gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Sholat dipermainkan ya. Sholat dipermainkan. Bahkan ada aneh yang lihat itu lagi trending ini. Ya apa tuh? Dia sholat tapi sambil ngerokok. Ya Allah. Ini orangnya udah gede, yang ngerekam sambil ketawa-ketawa. Itu kalau kena aneh, ketemu sama aneh orangnya, aneh gaplokin itu. Sama. Ya itu yang kanan yang kiri ya. Nah, soalnya apa? Ini namanya salat. Salat itu ibadah kita sama Allah. Kita bertemu dengan Allah. Di dalam salat kita bersyahadat, kita bermunajat, kita berdoa, berzikir, meminta sama Allah. Lah kok malah dipermainkan? Iya, tentu tidak perbuatan yang tidak baik. Nah, bahkan kita nggak punya wudhu, kita cuman buat main-main doang, itu aja nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Kecuali kita lagi praktek sholat, baru itu beda. Beda lagi ceritanya ya pokoknya. Nah, tapi kalau kita cuman buat main-main, ya itu haram hukumnya. Haram, jelas. Gitu. Atau kita lagi sholat kentut karena kita nggak berani ke belakang, malu, kita tetap ngelakuin itu sholat, ya itu haram. Gitu. Makan babi aja kalau gitu haram juga. Oke. Intinya boleh duduk di rakaat kedua kalau kakinya sakit bener, jangan dibuat-buat. Lu kaki lu kagak sakit lu duduk, kaki lu dipindahin kepala. Jadi ya semuanya itu tergantung niatnya ya. Tergantung niat ya. Nah, kalau dia sakit beneran ya silahkan duduk. Kalau dia sakit-sakitan ya nanti mungkin bakalan sakit beneran deh. Oke. Sangat puas Om.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Wan. Oke. Wan, kan di surga kita boleh minta apa aja. Boleh nggak kita minta teman kita yang masuk neraka dipindahin ke surga? Oh, sete. Solidaritas tanpa batas. Temannya masuk neraka, gue panggil ke surga. Itu boleh nggak, Wan? Gini loh. Semasa kita hidup di dunia, carilah teman yang bisa membawa kita ke surga. Wah, benar, teman yang baik. Teman yang baik yang bisa membawa kita ke surga. Kalau kita merasa diri kita itu adalah diri yang fasik, rusak dari ibadahnya kita kurang benar, perlakuannya kita kurang benar, sifatnya kita kurang benar, carilah teman yang bisa membawa kita ke surga. Benar. Kalau kita nanti orang itu meninggal, lalu kita tidak dijumpai oleh teman kita bisa membawa dia ke surga. Oh, bisa jadinya? Bisa. Oh. Gitu. Karena maka dari itu selagi kita masih di dunia, carilah teman yang bisa membawa kita ke surga. Mungkin juga antum yang pernah mendengar ya mungkin nasihat dari saya atau dari siapapun itu, kalau misalnya nggak nemuin saya, nggak nemuin Aan di surga, ya carilah, panggillah kita untuk masuk ke surga. Mungkin bisa jadi kita di surga yang lain maksudnya. Ya, wallahu a'lam, tapi kan kita punya di surga itu kan beda. Gitu. Beda. Kita punya sesuatu yang buat informasi itu lebih canggih dibandingkan di dunia gitu. Jadi selagi kita masih di dunia tadi itu, carilah teman yang bisa membawa kita ke surga, yaitu teman yang senantiasa berada dalam keridhaan Allah, berada dalam jalannya salafun shalihin, berada dalam tuntunan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Benar juga sih, Man. Jadi temanilah teman yang baik pokoknya biar bisa sama-sama masuk surga ya. Kalau emang suatu saat nanti ente masuk surga nggak ketemu kita, tapi ente pengen nanya nih tentang pertanyaan kayak gini, ya panggillah, kita main nanti sana. Nah, itu juga dikatakan bahwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk daripada kaum itu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita berbaur dengan orang yang saleh, kita duduk dengan orang yang saleh, berduduk dengan kiai, dengan ustadz, dengan para alim ulama, insyaallah kita juga dalam suatu golongan tersebut. Tapi kalau kita bergaul dengan sesuatu yang sifatnya duniawi ya, apalagi itu bukan sesuatu yang Islam, ya kita termasuk dari bagian mereka. Gitu. Wa na'udzubillah, bahkan dia kafir. Waduh, kafir. Jangan ngomong kafir ya, serem. Ya maka dari itu carilah teman yang bisa membawa kita ke surga. Oke. Jawabannya bagus, pertanyaannya bagus. Kita lanjut aja, Wan, ke pertanyaan terakhir nih, Wan. Oke. Pertanyaan terakhir, Wan mau nanya, apa hukumnya menghilangkan dosa dengan cara murtad lalu masuk lagi ke muslim? Kan yang masuk muslim seperti bayi yang baru lahir. Ini nanya konyol banget ini. Jadi rencana dia sepertinya seperti itu, Wan. Kalau misalnya di Indonesia ini nggak ada hukum negara, kita ketemu orang yang murtad, ya kita penggal aja. Oh, kalau nggak ada hukum kita bunuh orangnya. Benar. Tapi katanya Indonesia ini hukum negara sih ya. Tapi ya dia mungkin bimbang makanya nanya, Wan. Nah, gini lah. Jadi kita yang namanya orang muslim ya, kita sudah diberi akal, buku panduan yaitu Al-Quran dan uswatun hasanah sebagai suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ kita pelajari bagaimana kita menghapus dosa. Kalau kita seandainya murtad, jangan kita. Seandainya ada fulan, wa na'udzubillah dia murtad. Setelah dia murtad, beberapa tahun kemudian dia masuk Islam lagi. Iya tuh, gimana? Itu selama dia murtad, selama itu pun juga semua dosanya itu ada, dan sholatnya, zakatnya, puasanya semua harus dikodok. Gitu. Double jadinya. Double. Dan orang yang murtad itu benar-benar dosanya itu dosa yang sangat luar biasa. Jadi jangan main-main sama yang namanya murtad. Jadi sebenarnya gimana? Kalau emang mau dosanya hilang ya mohon sama Allah. Jangan murtad terus masuk lagi. Settingan banget kayak gitu. S3 pengatur dosa namanya. Makanya kalau itu
Jadi kalau misalnya ada orang kafir, Mm-mm. yang dia kafir dari lahir loh. Iya. Bukan dia dulunya Islam terus dia murtad terus dia masuk Islam, tapi dia kafir dari lahir Mm-mm. terus dia masuk Islam. Nah, itu baru seperti bayi yang baru dilahirkan. Oh, karena Bersih. dia kafir dari lahir. Benar, Oh. dia bersih, nggak ada dosa karena dia dari kafir. Kafir dari lahir. Oke. Gitu. Jadi tadinya dia punya agama lain, dia masuk Islam ya seperti dia bayi yang baru dilahirkan. Tapi bisa sih yang nanya ini tuh bisa kayaknya dosanya dari nol. Soalnya dari pertanyaan ini kayaknya dia kafir. Sepertinya dia kafir. Tapi kan di situ katanya dia ini buat ngapus dosa, dia murtad terus masuk lagi, itu namanya ajar itu kayak gitu. Udahlah. Oke, Wan. Sepertinya cukup ada menjawabnya. Cukup. Semoga ente yang tadinya pengen murtad jangan dilakuin hal kayak gitu. Itu dosanya. Serem pokoknya. Oke, Wan. Terima kasih atas jawabannya ya. Semoga mendapat pencerahan untuk tidak murtad ya. Dan lebih mendekati diri kepada Allah untuk dihapus dosa-dosanya. Kita akhiri aja, Wan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.